berikan kemuliaan kepada kita dengan sahabat Allah Subhanahu wa taala yang tujuan utama yang Allah berikan kepada kita Allah. Sambil kita niat iktikaf di sini, sambil kita duduk sesaat, kita sama-sama kita perbaiki niat kita untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah di dunia kita dan akhirat kita. Atau kita niat sebagaimana niat ulama-ulama saleh terdahulu niat. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas pembahasan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, itu tentang jenis orang yang kita berinteraksi dengan mereka, jenis-jenis manusia yang kita bermuamalah dengan mereka. Dibagi kepada 3 pembahagian. Yang pertama, orang yang dikenal dengan kebaikannya, orang yang dikenal dengan kesalehannya, orang yang dikenal dengan waraknya. Kalau orang seperti itu kita berinteraksi dengan mereka, itu dibolehkan secara umum tanpa harus bertanya dan tanpa harus memeriksa dari mana mereka mendapatkan harta, apa yang diberikan kepada kita dan sebagainya. Yang kedua adalah orang yang tidak kita kenal dan kita tidak mengetahui bagaimana, apakah dia ini orang yang baik, apakah orang ini orang yang warak, apakah mereka ada kecampur hartanya yang halal dengan yang haram. Keadaan mereka tidak diketahui, agak tertutup. Maka orang semacam ini juga dibolehkan untuk kita berinteraksi dengan mereka. Namun disunnahkan untuk bertanya dan mencari tahu, jika memungkinkan dan dengan kelembutan tanpa harus menyakiti. Ini bertanya ataupun menjaga diri, memeriksa, itu disunnahkan pada orang yang semacam ini. Golongan yang ketiga adalah orang yang dikenal dengan bercampurnya harta mereka yang halal dengan yang haram, atau kurang warak mereka, atau kurang penjagaan mereka ketika melakukan jual beli. Maka orang yang semacam ini, jika kita orang yang bertakwa, jangan kita berinteraksi dengan mereka, jangan kita berhubungan dengan mereka, jangan kita beli barang dari mereka, jangan kita terima barang dari mereka, jangan kita ambil hadiah daripada mereka, jika kita orang yang bertakwa. Namun juga jika kita butuh kepada interaksi kita dengan mereka, maka sangat dianjurkan untuk kita memeriksa dan bertanya dari mana mereka mengambil dan bagaimana cara mereka mendapatkan harta tersebut. Ini penting. Adapun orang yang diketahui bahwa kebanyakan hartanya haram atau umumnya haram, maka haram kita berinteraksi dengan mereka. Untuk menjaga diri, kita hindari supaya jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang haram yang mereka miliki. Ini hendaknya jadi pegangan ketika kita berhubungan dengan orang lain, baik kita beli barang mereka atau kita terima pemberian mereka, atau begitu juga hal-hal yang lain yang berhubungan dengan interaksi antara kita dengan mereka. Yang intinya, warak ini termasuk hal yang sangat penting. Jika seorang menjaga diri daripada yang syubhat, maka dia insya-Allah akan terjaga daripada yang haram. Namun seandainya seorang itu anggap remeh dengan yang syubhat, maka ini bahaya dan kemungkinan besar dan berpotensi dia pun akan melakukan dan akan menerobos kepada yang haram. Baik, sebagaimana cerita-cerita yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, salah satunya itu salah satu ulama Ibnu Sirin. Beliau pernah membeli minyak dalam jumlah yang banyak, bertangki-tangki,
dan beliau dapati salah satu tangki, di situ terdapat satu ekor tikus yang sudah jadi bangkai, yang sudah mati. Maka beliau mengambil kesimpulan semua tangki harus dituangkan, karena beliau takut tikus ini mati ketika minyak tersebut diperah, ketika minyak tersebut disaring. Maka terdapat pada satu tangki, kemungkinan pun minyak yang ada di tangki yang lain pun sudah pernah tersentuh oleh bangkai tikus ini. Dan mereka, beliau ini ulama Ibn Sirin ini, beliau tidak mau menjual sesuatu yang bernajis, yang haram untuk dipakai, dan diambil kesimpulan dituangkan semua minyak tersebut walaupun harus menghadapi kerugian yang besar untuk menjaga diri. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kisah-kisah yang lain dan pembahasan yang lain yang mudah-mudahan kita bisa melihat bahawa begitu pentingnya warak menjaga diri daripada yang syubhat, lebih-lebih daripada yang haram, dan jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita kecuali sesuatu yang halal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah idza lam yajidil halal as-safi ya'kulur ramal wa yamkuth alaihi al-ayyam. Dan adalah Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, apabila beliau tidak mendapati sesuatu yang halal, yang bersih, yang benar-benar pasti kehalalannya, yang bisa beliau makan, jika tidak ada satu pun yang beliau dapati yang halal, yang bersih, maka beliau memakan pasir dan beliau berdiam diri untuk berhari-hari. Dia bertahan hidup dengan memakan pasir daripada beliau mengambil sesuatu yang tidak pasti halalnya, daripada beliau mengambil yang syubhat, lebih-lebih daripada yang haram. Lebih beliau pilih makan pasir untuk menjaga diri. Wa raja'a Ibnul Mubarak min Maru bi Khurasan ila Syami fi qalamin ista'arahu wa nasiya ay yaruddahu ala sahibi. Dan Imam Ibnul Mubarak, beliau kembali dari negeri itu, dari wilayah Maru yang berada di negeri Khurasan, di negeri Irak. Kemana beliau balik? Ke negeri yang lain, iaitu ke negeri Syam. Antara satu negeri ke negeri yang lain, antara satu negara, beliau kembali ke negara yang beliau darinya sebelumnya. Untuk apa? Untuk mengembalikan satu pulpen yang beliau pinjam dan lupa untuk mengembalikan pulpen tersebut kepada pemiliknya. Satu pulpen beliau pinjam, lupa, dan beliau menempuh jalan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat jauh dari satu negara ke negara yang lain hanya untuk mengembalikan satu pulpen tersebut. Wa raja'a Ibrahim bin Adham rahimahullah bin al-Quds ila al-Basrah fi raddi tamratin saqatat fi tamratin ishtarahu halal wazan wa ghafala an raddiha hina idin. Dan juga kembali itu Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah dari negeri Qudus, itu Palestin. Kemana beliau balik? Ilal Basrah, ke Irak. Untuk apa? Untuk mengembalikan satu biji kurma. Yang satu biji kurma tersebut jatuh ke dalam kurma beliau yang lain ketika ditimbang. Jika lagi beli kurma, ada satu kurma beliau lihat jatuh yang tidak masuk dalam timbangan. Lupa beliau, wa ghafala an raddiha, dan lupa untuk mengembalikan kurma tersebut satu biji. Beliau memilih menempuh perjalanan dari satu negara ke negara yang lain untuk mengembalikan hal tersebut. Kita biasanya bukan seperti itu. Satu lagi ya, rasa satu, yang di kilo lain, tambah satu lagi ya di akhirnya. Nah, kalau nggak dikasih, pelit. Kalau nggak dikasih, ada juga sebahagian secara diam-diam ngambil masukin dalam, yang jual pun seperti itu, secara diam-diam dikurangin dari kantongnya. Hendaknya kita jaga diri kita nih. Wa kana Dhunnun al-Misri rahimahullah mahbusan fahamalat ilahi imra'ah salihah ta'aman halalan min thamanin ghazalaha min thamani ghazliha faraddahu wa qala ja'ani ala tabaqin zalimin ya'ni bihi
يعني به يد السجان وكانت أرسلته له على يده. Dan adalah Imam Zunnun al-Misri rahimahullah. Beliau ditahan, beliau dipenjara, maka dibawalah oleh seorang perempuan yang salihah satu makanan, yang makanan tersebut murni halal. Cuma beliau titip melalui yang beliau dapati makanan tersebut hasil daripada tenunannya si perempuan tersebut. Dia menenun, dia jahit, kemudian uang tersebut didapati, kemudian dibeli makanan untuk diberikan kepada ulama bernama Imam Zunnun al-Misri. Tapi beliau ini Imam Zunnun al-Misri menolaknya. Enggak beliau terima. Kenapa? Beliau berkata, "Ja'ani ala tabaqin dhalim." Makanan tersebut tiba ke tempatku, datang ke tempatku melalui tabak. Tahu tabak? Tapsi, apa nama bahasa ini? Tabak juga. Tempat makanan yang biasa dibawa. Dalam. Kalau kita di pesisir tabak, ada juga tapsi. Dibawa makanan tersebut yang diletakkan di atas talam, dan talam ini adalah melalui tangan orang zalim. Tabak yang zalim yaitu talam yang zalim yaitu tangannya para penjaga penjara. Maka wa kanat arsalahu ala yadihi, dan perempuan yang salihah tadi menitipkan makanan yang telah dia siapkan daripada harta yang halal melalui tangan para penjaga penjara. Beliau nolak, enggak mau saya. Kenapa? Karena sudah dibawa oleh orang zalim. Telah dibawa oleh orang yang jahat, orang yang melakukan kejahatan padahal itu tidak berhak untuk dia lakukan. Beliau nolak untuk menjaga diri karena makanan tersebut sudah pernah dipegang, disentuh oleh orang yang tidak baik. Wa kana ba'dhum inda insanin muhtadar bil laili falamma mata al muhtadar qala lahum itfa'u siraj fa innahu min al ana sara fi milkil warathah. Dan juga ada sebahagian ketika mereka berada di sisi orang yang sedang sakratul maut, dalam keadaan hampir meninggal. Kemudian manakala meninggal si mayit tadi, seorang yang memang dalam sakratul maut, qala lahum, orang saleh ini mengatakan, itfi'us siraj, matikan lampu. Matikan lampunya. Dulu pakai lampu minyak, teplok ya. Matikan lampu tersebut. Ketika ditanya kenapa, fa innahu minal ansara ala milkil warathah, karena lampu tersebut mulai sekarang sudah jadi milik ahli waris, bukan lagi milik si mayit. Sekarang sudah jadi milik ahli waris, bukan lagi milik si mayit. Jadi sekarang harus ada izin daripada ahli waris baru boleh dipakai untuk si mayit. Ya, kisah-kisah semacam ini banyak sekali yang kita dengar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga daripada hal tersebut. Wa qala ba'dhum kuntu musafiran fatahtu fit tariq washtadda 'alayya al-'atash fastaqbalani jundi wa saqani shurbatan min ma'in fa'adat qasawatuhu 'ala qalbi 30 sanatan. Ada sebahagian ulama-ulama saleh terdahulu juga beliau mengatakan, saya pernah pada suatu hari dalam keadaan musafir, kemudian saya tersesat di jalan, enggak tahu lagi arah ke mana. Washtadda 'alayya al-'atash, kemudian saya merasa begitu hausnya. Fastaqbalani jundi, kemudian tiba-tiba berjumpa dengan saya yaitu tentara. Wasaqani, dan tentara tersebut memberikan minuman kepada saya. Saya haus, diberikan minuman oleh tentara. Fa'adat qasawatu 'ala qalbi 30 sanatan. Maka gara-gara tersebut menyebabkan hati saya menjadi keras selama 30 tahun. Keras hati, enggak mau melakukan kebaikan, kayak berat terus untuk melakukan kebaikan yang tidak baik, kayak mudah. Beliau merasa bahwa ini gara-gara pernah beliau dapati satu teguk ataupun satu gelas air yang diberikan oleh para tentara tadi. Kenapa? Tentara bisa jadi mereka pernah melakukan kezaliman kepada orang-orang baik. Wa hikayatuhu fi dzalika akthar min an tuhsa qasadna bi hadzal yasir minha at-tabarruk bi dzikrihi. Cerita tentang masalah ini sangat banyak, cuma kami sebutkan, kata Imam Haddad di sini sedikit untuk mengambil keberkahan dengan menyebut mereka. Dan masuk juga seperti
Sultan Abdul Aziz, beliau Sultan Umar bin Abdul Aziz, beliau ketika ada orang yang mendatangi beliau, beliau tanya, ini urusan negara atau urusan pribadi? Yang mau dibicarakan urusan negara apa urusan pribadi? Kenapa engkau bertanya seperti itu? Kalau urusan negara, maka lampu tetap kita nyalain karena beliau Amirul Mukminin, pemimpin ketika itu. Kalau bahasa kita presiden. Lampu tetap saya nyalain kalau memang urusan negara. Tapi kalau urusan pribadi, saya matikan lampu karena lampu ini milik negara. Yang begitu mereka benar-benar menjaga diri. Tujuan disebutkan di sini ada beberapa kisah untuk menjadi keberkahan karena dengan disebutkan li'anna rahmah tanzil 'inda dzikri salihin, karena kasih sayang Allah, rahmat Allah akan turun ketika kita menyebut orang-orang saleh. Termasuk yang dianjurkan ketika kita duduk, coba sebut cerita-cerita tentang orang saleh, akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makan itu lagi makan, tidak dibolehkan untuk kita berbicara. Dimakruhkan untuk kita berbicara. Alasannya banyak, alasan ada sebagian katanya keselak dan sebagainya begitu. Tapi ketahuilah kalau seandainya pembicaraan tersebut yang baik, lebih menyebutkan tentang orang saleh, itu disunnahkan untuk bicara. Disunnahkan kita dalam keadaan sedang makan untuk bicara dan menceritakan tentang hal-hal yang baik dan tentang orang saleh. Kenapa? Karena ini termasuk yang dianjurkan dan dengan sebab itu akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliya'lam al-aqil al-basir tafawuta ma baina as-salaf wal khalaf. Maka hendaknya kita mengetahui wahai orang yang berakal, yang memiliki pandangan hati yang kuat. Coba lihatlah bagaimana perbedaannya ulama-ulama terdahulu dengan ulama sekarang. Bagaimana orang saleh terdahulu dengan orang saleh sekarang. Wa ya'qil wa ya'rif fi ayyi zaman huwa. Dengan kita berfikir dan melihat mendengar cerita-cerita semacam ini, kita bisa melihat di mana posisi kita, di zaman mana kita sekarang berada. Wa ayyun nas alladzina hum huwa minhum wa baina adharihim. Sekarang kita berada di golongan mana dan kita berada di antara apakah mereka orang-orang soleh terdahulu atau orang-orang yang sekarang yang mungkin sudah agak kurang menjaga hal tersebut. Ya intinya banyak cerita-cerita yang emang mereka benar-benar memperhatikan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhinya. Jangankan yang haram, yang syubhat aja mereka tidak mau. Yang syubhat aja mereka enggak mau. Bayangkan satu pulpen mereka mau menempuh perjalanan yang begitu jauh antara negara ke negara yang lain untuk dikembalikan yang lupa waktu dipinjaminya. Satu biji kurma yang jatuh ke dalam timbangannya yang tidak dilihat dan tidak diketahui oleh pemiliknya, lupa mengembalikan, dia kembali dari satu negara ke negara lain. Ada sebahagian dari kita sekarang ini agak senang ketika tidak diketahui ada hal yang kita ambil yang bukan milik kita. Ini berarti begitu jauhnya kita daripada orang-orang saleh. Tsumma alamu rahimakumullah. Kemudian ketahui olehmu, mudah-mudahan Allah merahmati kalian, anna aklal halal yunawwirul qalba wa yuraqiqahu wa yajlib lahul khasyah min Allah wal khusyu' li'azamati wa yunshid al-jawarih lil ibadah wat ta'ah wa yuzahhid fid dunya wa yuraghi fil akhirah. Ketahui olehmu apa efek daripada makan yang halal, bahwa sungguh makan yang halal itu bisa memberikan cahaya ke dalam hati. Hati akan bercahaya, wa yuraqiquh, dan juga hati akan lembut. Ketika mendengar yang baik mudah diterima. Ketika dapat hikmah-hikmah mudah masuk ke hati. Kenapa? Hati sudah siap karena cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu cahaya, hati bercahaya, akan mudah menyatu. Tapi kalau ilmu itu dan hikmah itu cahaya, sedangkan hati kita gelap, maka akan bertolak belakang. Susah. Kan banyak kalau kita lihat kenapa susah kali menerima kebaikan. Bisa jadi ini disebabnya karena sesuatu masuk ke dalam ini yang bukan yang halal. Ada kala yang syubhat atau bisa jadi yang haram. Maka susah untuk menerima kebaikan. Begitu juga omongannya, kenapa keras sekali? Kenapa tingkah lakunya keras? Bisa jadi ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya daripada yang tidak halal dan menyebabkan kerasnya hati. Bayangkan tadi, satu teguk, satu gelas air diberikan oleh tentara menyebabkan hati beliau keras selama 30 tahun.
Bagaimana kalau seandainya kita 10 tahun dengan yang tidak baik? Berapa lama kira-kira akan kerasnya hati kita? Namun hendaknya bersyukur ketika Allah berikan kesempatan hadir kita ketika di majlis semacam ini. Begitu juga faedah ataupun manfaat daripada makan yang halal, wa yajlib lahul khasyah min Allah, akan mendatangkan rasa takut kepada Allah. Takut ketika melakukan sesuatu yang haram, yang dilarang Allah, takut. Wal khusyuk li'azamati, dan merasa tenang, khusyuk untuk mengagungkan Allah. Ketika kita ibadah kayak ada ketenangan dan sebagainya. Maka kelezatan taat yang diumpamakan dan dijelaskan oleh para ulama, yang barang siapa mendapatinya mereka tidak mengharapkan kelezatan yang lain, mereka yang benar-benar menjaga makanannya ataupun sesuatu yang masuk kepada dirinya, yang dia cuma fokus kepada yang halal, ini akan mendapatkan kenikmatan, ketenangan dalam ibadah. Dan juga makan makanan yang halal itu akan menyebabkan semangat anggota untuk beribadah dan taat. Ringan terus untuk melakukan ibadah, taat mudah. Kayak enggak ada rintangan. Begitu juga kebalikannya, untuk hal yang tidak baik dia ada saja rintangan. Padahal sudah diatur sebaik mungkin rancangan, rencana dan sebagainya, ada saja rintangannya, ada saja halangannya. Itu berarti Allah sudah menyayanginya. Nah. Kemudian wa zahid fid dunya, orang yang makan makanan yang halal akan menyebabkan dia zuhud di dunia. Kalau enggak dapat masalah duniawi, dia biasa aja. Wa yuraghi fil akhirah, dan akan menyebabkan dia gemar tentang urusan akhirat. Kalau masa akhirat kayak sedih ketika enggak sempat mendapatinya, tidak sempat melakukannya, ada kesedihan tersendiri. Ini karena hatinya sudah bercahaya. Wa huwa sababun fi qabulil a'malis salihah wa istijabatu du'a. Dan ini juga makan makanan yang halal merupakan sebab diterimanya amalan soleh kita. Ibadah-ibadah kita bisa diterima, bisa. Ini gara-gara salah satunya dengan sebab makan makanan yang halal. Dan dengan sebab diterimanya doa seseorang. Sebab diterimanya doa karena makan makanan yang halal. Dan coba kita lihat secara akal. Kenapa sekarang kebanyakan, mohon maaf, orang ketika mau berdoa apapun itu panggil siapa? Orang yang dianggap baik di kalangan mereka. Siapa itu yang baik itu? Yang menjaga diri pada yang haram, dan mereka cuma fokus kepada yang baik-baik ya. Siapa mereka? Panggil tunggu-tunggu yang ada Pak Imam dan sebagainya. Walaupun ada juga yang lain yang bisa membacanya. Tapi kenapa disuruh tunggu-tunggu itu, ustaz-ustaz itu, Pak Imam dan sebagainya? Karena di dalam pandangan masyarakat mereka orang baik. Mereka orang baik akan diterima doanya. Maka doa kita pun yang kita aminkan akan diterima berkah daripada doa yang dibacakan oleh orang yang saleh tadi. Jarang kita lihat ada orang yang lain bahkan bisa jadi lebih fasih bacaannya. Tapi kenapa enggak didatangin? Karena dilihat perilakunya ataupun makanannya ataupun perbuatan yang dilakukan, nah keluar daripada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kalau kita kepingin diterima doa kita, diterima amal ibadah kita, jaga daripada sesuatu yang tidak halal. Jangan sampai masuk dalam tubuh sesuatu yang tidak halal. Baik, kama qala alaihi salatu wassalam Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, atibtu amatak tustajab da'watak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis kepada Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Atibtu amatak, perbaiki makananmu, niscaya akan diterima doamu. Perbaiki makananmu, niscaya akan diijabah oleh Allah doa yang kamu panjatkan. Wa ammal, jadi bisa jadi sekarang capek kita berdoa kenapa enggak diterima, bisa jadi ada sesuatu yang menghalangi. Wa amma aklul haram wa syubhat fasahibu ala dhiddi min jami'il khairat. Adapun orang yang makan yang haram, makan yang syubhat, maka orang ini akan mendapatkan kebalikan daripada apa yang telah disebutkan tadi daripada kebaikan. Kebalikannya. Apa itu kebalikan? Yuqassil qalba wa yudlimuh, akan menyebabkan keras hati dan gelapnya hati. Mana bukti kalau kita mau lihat kerasnya hati ataupun ya gelapnya hati? Dari cara bicaranya. Kalau kita dengar pembicaraannya semua enggak baik, semua salah, yang benar adalah beliau. Semuanya ahli maksiat, yang benar ahli ibadah siapa? Beliau. Yang lain pokoknya enggak diakui kebaikannya, hanya dia saja.
Ini orang yang gelap hatinya. Kenapa? Innal kalam la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisan 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya perkataan itu berasal dari hati. Kalau hati baik, maka akan keluar yang baik. Jadi disebutkan wa inna ma ju'ila lisan, hanya saja Allah menciptakan lidah ini untuk sebagai mengeluarkan, membuktikan apa yang ada di hati. Perkataan pertama dari hati. Kalau hati kita baik, maka akan keluar yang baik. Tapi kalau hati kita enggak baik, gelap, maka keluar sesuatu yang tidak baik ataupun yang gelap. Semua yang dilihat, bahkan yang baik bisa jadi salah, apalagi yang salah. Orang yang salah itu lebih-lebih lagi. Yang baik itu bukan tujuan karena Allah, itu pasti cari muka. Atau dia pasti itu bermuka dua. Pasti begini dan sebagainya. Kalau orang lain tetap salah. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang begitu gelap. Wa yuqayyid al-jawarih 'ala ta'ani ta'at, dan menyebabkan anggota susah kayak terikat untuk melakukan amal taat. Kalau makan yang haram, yang syubhat akan menyebabkan kita susah, berat untuk melakukan amalan taat. Wa yuraghib fid dunya, akan menyebabkan dia senang pada hal duniawi, tentang duniawi dia paling terdepan. Kalau kita lihat disebutkan oleh Imam oleh ayahnya Habib Muhammad, beliau mengatakan kalau kita mau jujur, coba lihatlah dunia yang Allah berikan itu kebanyakannya kepada siapa? Kepada orang kafir dan orang fasik. Sedikit didapati oleh orang yang saleh, orang yang benar-benar beriman, sedikit. Kenapa? Karena dunia ini bukan hal yang baik dan Allah berikan kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di hadapan Allah dunia ini tidak bernilai walaupun seperti sayap nyamuk. Sebesar sayap nyamuk pun enggak akan ada nilainya dunia tersebut di hadapan Allah. Kalau seandainya bernilainya dunia, maka Allah SWT tidak akan pernah memberikan seteguk air pun kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah. Tapi enggak, Allah berikan. Jangan dilihat bahwa itu nikmat, bukan. Tapi itu merupakan azab atau ujian. Jika mereka tidak lulus, akan mendapatkan siksaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Ini kata para ulama-ulama. Jadi ketika memperhatikan masalah dunia, yang makin banyak dunianya, arti dunia ini sesuatu yang tidak mendekatkan dia kepada Allah. Kalau orang makin banyak dapat harta, makin banyak dapat bisnis, makin dekat dengan Allah. Dan yang bisnis pun, harta tersebut dari yang halal, itu bukan berarti dunia. Bisa jadi. Tapi itu hati-hati, bisa jadi akan berpotensi ujian yang bisa jadi seorang tidak akan lulus pada ujian tersebut. Karena setiap diberikan sesuatu oleh Allah, kita punya kewajiban untuk memakainya atau mempergunakannya. Ketika kita mempergunakannya, ada kala pada kebaikan, dan itu tujuan Allah berikan kepada kita, atau bisa jadi akan lari daripada kebaikan. Bisa jadi akan berpotensi melakukan keburukan, dan itu menjadi ujian, dan orang jika mempergunakan pada yang tidak baik, berarti dia adalah orang yang tidak lulus pada ujian tersebut. Jadi ini cara memperhatikannya. Kalau kita lihat diri kita sudah mulai lemah, mulai lelah dan sebagainya, coba lihat apa yang masuk selama ini diri kepada kita. Bisa jadi kita mencari daripada yang halal, tapi orang yang kita jadikan kawan, yang berikan sesuatu kepada kita, bersumber bukan daripada yang halal, itu menyebabkan beratnya kita untuk melakukan taat. Kemudian wahwa sababu fi adami qabulil a'mali salihah wa raddid du'a, dan makan makanan yang haram dan syubhat ini menjadi sebab tidak diterima amal saleh, menjadi sebab untuk ditolaknya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadis, sebagaimana dalam satu hadis, annahu alaihi salatu wasalam dzakara rajul ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rab wa mat'amuhu haram, fa anna yustajab lidzalik. Dan ini menjadi sebab tidak diterima doa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, ada orang yang dia datang entah dari mana, enggak tahu arah dari mana, kemudian dia tidak pakai sandal, kemudian dalam keadaan berdebu, dia angkat tangannya ke langit, dia minta, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sedangkan mat'amu haram, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, wa wudhiya bil haram, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dia makan sesuatu yang haram, fa anna yustajab lidzalik, maka Rasulullah mengatakan bagaimana mungkin diterima doanya? Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia minta sedangkan mereka penuh dengan yang haram dalam dirinya. Faqad taqaddama fahrasu ala aklil halal wa ala ijtinabil haram kullal hirs wa laysa al wara' khassan bil aqli faqad bal huwa 'amun fi jami'il umur.
Maka di sini coba perhatikan baik-baik. Jaga diri baik-baik untuk tidak makan kecuali yang halal. Jaga dan jauhi daripada yang haram. Benar-benar penjagaan. Dan wara' ini bukan cuma tentang makanan saja. Semuanya. Baik itu perbuatan, pembicaraan, makan sudah tadi. Hal-hal yang lain juga termasuk harus dijaga. Jangan sampai yang syubhat, begitu juga jangan sampai yang haram. Kita benar kadang pekerjaan kita benar, tapi kawan kita yang salah. Maka yang tadi disebutkan oleh Imam Haddad tadi, ada golongan-golongan yang mesti kita jauhi, jangan kita berinteraksi dengan mereka. Kalau mereka ngajak, ngundang kita untuk makan di traktirnya kita, jangan senang langsung nerima. Lihat dulu siapa dia, dari mana hartanya. Sebagian kalau udah traktir, kalau udah gratis semuanya enak. Namanya kapre, gambe banget katanya. Gambir apa bahasa Indonesia? Gambir. Itu kalau gratis itu pun enak karena gratis. Tapi kalau udah bayar, lihat dulu siapa yang berikan, dari mana dia dapati. Jangan sampai kita senang mendapatkan sesuatu sedangkan itu bukanlah sesuatu yang halal bagi kita. Ya. Apapun itu, walaupun segelas kopi. Kalau ada yang berikan kepada kita, lihat, oh ini bukan. Tapi hati-hati, jangan sampai timbul was-was dan jangan sampai timbul masalah. Tanya, ini halal atau haram? Halal atau haramnya? Kira-kira apa balasannya? Itu jangan sampai keluar kata-kata cacian yang tidak kita harapkan. Mohon maaf, saya masih ada uang. Biar perlu, kita lihat orangnya, dia mau bayarin punya kita duluan yang bayarin. Atau cari alasan yang kira-kira tidak menyakiti hati mereka. Karena kebaikan ini kadang-kala benar tujuannya, tapi cara yang salah, bisa jadi kebaikan itu enggak jadi. Bisa jadi akan berbalik kebaikan menjadi keburukan karena cara yang salah. Tapi berapa banyak orang yang tujuannya keburukan dengan cara yang baik, seakan-akan sudah kelihatan baik. Nah, ini hati-hati ya. Kadang sebahagian diajaknya kita dengan lembutnya, padahal dalam kesalahan. Kita lihat dengan cara yang baik, benar, baik kali, lembut kali, benar, belum tentu. Begitu juga orang yang menyampaikan kebaikan dengan cara yang tidak baik, belum tentu enggak baik, tapi cara tersebut tetap cara yang tidak baik, harus dihindari. Baik. Wa'alaikum bil iktisabi minal halal. Fa innal iktisaba ma'murun bihi wa fihi fadlun wa thawabun katsirun mahma salahat fihi niyyah. Bagimu berusahalah dengan usaha yang halal. Silahkan kerja, silahkan cari pekerjaan, cari harta. Usahanya harus usaha yang halal. Fa innal iktisab, maka sesungguhnya usaha yang halal itu ma'murun bihi, itu diperintahkan. Usaha disuruh kita. Bahkan Sayyidina Umar ketika beliau dapati satu orang yang gemuk, buncit perutnya, dikomentarin, apa ini? Ini hasil usaha saya Rasulullah. Ya wahai Amirul Mukminin. Ini haram kayak di dalamnya ini. Enggak, orang beriman enggak seperti ini. Dia perutnya enggak sampai buncit-buncit kali. Kata Sayyidina Umar. Baik. Intinya kenapa? Karena berpotensi akan masuk bukan cuma yang halal, bisa jadi akan berpotensi masuk yang haram. Karena disebutkan itu kalau orang sudah berlebihan. Imam Haddad menyebutkan dalam satu kitab beliau Al-Hikam, ketika seorang sudah berlebihan pada sesuatu yang dibolehkan, maka itu akan berpotensi dia akan melakukan sesuatu yang dilarang untuk mencapai apa yang diharapkan daripada kebaikan tadi. Kalau sudah berlebihan, semuanya enggak baik. Walaupun itu kebaikan, walaupun itu sesuatu yang dibolehkan, tapi kalau sudah berlebihan, bisa jadi untuk mencapai kebaikan tersebut akan terjerumus kepada yang haram. Bagaimanapun caranya akan dilakukan untuk memenuhi keinginannya. Seperti yang kita sampaikan, Bu. Suami baik, tapi karena tuntutan di rumah terlalu besar, akhirnya mereka harus melakukan kejahatan bukan karena keinginannya. Baik, usaha dengan yang halal disuruh. Wa fihi fadlun wa thawabun katsirun, pada usaha yang halal tadi itu ada kelebihan dan pahala yang begitu besar selama niatnya benar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atyabu ma akala ar-rajul min kasbi yaminih. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling baik dimakan oleh seorang laki-laki adalah hasil usaha tangan kanannya. Artinya hasil usaha dirinya itu yang paling baik. Hasil keringatnya itu yang paling baik.
Yang paling yang baik, bukan yang diberikan oleh orang, hasil usahanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man amsa kalan min amalil halal amsa maghfuran lahu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersore hari dalam keadaan makan daripada hasil usaha yang halal, maka dia berarti bersore hari dalam keadaan mendapatkan ampunan Allah. Dengan usaha daripada yang halal, kita makan makanan yang halal tersebut bisa menjadi sebab diampuni dosa kita. Dan juga dalam hadis yang lain disampaikan, orang yang mencari yang halal sama dia sedang berjihad di jalan Allah. Maka tidak boleh bagi kita memandang orang yang sibuk dengan usahanya berarti dia sibuk dengan dunia. Belum tentu. Bisa jadi niat mereka baik, itu merupakan pahala jihad di jalan Allah. Jika mereka meninggal sedang mencari yang halal, mendapatkan pahala syahid di akhirat. Sedangkan kita belum tentu ini merupakan kebaikan. Kita duduk di masjid, jadi punya niat yang tidak baik, itu bukanlah satu kebaikan. Maka niat ini penting ya. Falyanwil insan biktisabi siyanatan dinihi wa siyanata wajhi anil hajah ilan nas. Maka hendaknya meniat oleh seorang manusia dengan usahanya untuk menjaga agamanya. Orang yang kaya, yang ada harta, maka mudah dia untuk hindari diri daripada yang tidak baik, yang dilarang oleh agama. Ketika sudah enggak memiliki harta dan sedang enggak ada usaha, maka bisa jadi diajaklah untuk jual yang tidak baik, diajaklah untuk ngambil yang tidak baik, ikut. Kenapa? Karena memang enggak memiliki apa-apa. Maka tugas kita usaha. Apa tugasnya Bapak? Usaha. Allah yang akan berikan. Yang sudah usaha bisa jadi enggak akan dapat, apalagi yang enggak usaha. Intinya tugasnya usaha, Allah akan berikan. Baik, kemudian juga tujuannya ketika kita berusaha menjaga diri kita daripada berharap kepada manusia. Nah, kita orang Islam, orang beriman dianjurkan untuk kaya, bahkan lebih-lebih kita yang penyampai ilmu, penyampai agama. Seperti punya ahli-ahli, tokoh-tokoh agama itu harus memiliki usaha tersendiri supaya kenapa? Tidak berharap daripada agamanya itu untuk dunianya. Dulu pernah ada yang nanya di sini, ada disebutkan sama Bapak Jufri kalau Pak Syukri. Beliau tanyain, bagaimana makna daripada ada seorang menyebutkan sebaik-baik pejabat adalah yang mendekati ulama. Seburuk-buruk ulama yang mendekati pejabat pemerintahan. Bagaimana maksudnya? Adalah datangnya para pemerintahan ini, para pejabat ini ke ulama untuk mencari ilmu dan nasihat. Sedangkan ulama ini datang kepada mereka ini untuk mendapatkan dunia. Orang mengambil akhirat padanya, sedangkan dia mengambil dunia pada mereka. Ini hati-hati ya. Bisa jadi orang yang menyampaikan ilmu pun bukan karena Allah, berarti dia tujuannya duniawi. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Amin. Jadi tujuan untuk usaha tersebut jangan kita berharap kepada manusia dan bila perlu kita yang membantu manusia. Wa kifayata nafsihi wa iyalih. Tujuan daripada usaha niatkan untuk mencukupkan kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga. Wa tasadduq bima fadala min kasbihi an hajati 'alal muhtajin min ibadillahi ta'ala. Fa yakunu bidzalika 'amilan lil akhirah. Dan juga dengan tujuan untuk bersedekah jika mendapatkan kelebihan daripada hasil usahanya kepada orang-orang yang membutuhkan daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha semacam ini merupakan orang yang sedang melakukan amal untuk akhiratnya. Walaupun kita lihat dia berarti pergi untuk mencari usaha-usaha ke kebun dan sebagainya, jualan, seakan-akan duniawi, enggak. Orang kalau niat semacam ini tujuannya, berarti dia orang yang sedang melakukan amalan, yang amalan tersebut untuk akhiratnya. Wal yahdar kullal hadar min an yashtaghila bisababil kasbi an faraidillah. Ini hati-hati. Jangan hati-hati daripada sibuk dengan segala usahanya, dengan segala sebab usahanya daripada kewajiban yang telah diwajibkan Allah. Kalau kita tanya ini usahanya kenapa? Untuk apa? Karena Allah. Apa katanya? Karena Allah. Terus salat asar kenapa dekat maghrib? Ini usahanya karena Allah. Kenapa pergi kebun ngutip begini begitu? Karena Allah. Salat salat maghribnya ke isya nanti. Ada yang sampai segitunya. Ini bukan karena Allah. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara kita usaha meninggalkan kewajiban.
Lebih-lebih ini kita ya di bulan puasa biasanya. Ada kebanyakan gara-gara cari uangnya ataupun usahanya meninggalkan ibadah puasanya. Walaupun ada ulama yang mengatakan dibolehkan jika dia tidak usaha, tidak bekerja, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadinya dan orang yang dicintainya, itu boleh disebutkan. Kalau enggak mampu bekerja kecuali dengan buka puasa, boleh. Boleh, tapi dianjurkan tetap bertahan. Artinya boleh termasuk sebab-sebab dibolehkan buka puasa ketika orang bekerja dan kerjanya bukan yang sunnah lagi, memang wajib ini. Kalau enggak cari uang akan kelaparan. Kalau enggak cari uang, maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi wajib qada, wajib memenuhi. Sedangkan kita yang udah bukan lagi wajib, udah sunnah kayaknya. Cari uang bukan lagi, kalau tanya ini kewajiban cari uang, bukan. Sudah ada. Serba ada. Semua sudah. Kalau kita tanya ini uang yang ada di dalam rekeningnya cukup untuk hari ini, tersenyum tuh. Kayaknya bukan cuma hari ini, seminggu, enggak, kayaknya bulan ini pun cukup. Bulan 1 tahun pun cukup. Bahkan ada sebahagian sudah disimpannya untuk beberapa keturunannya, cukup. Ini kategori, bukan kategori wajib lagi mencari harta. Udah kategori apa ya? Udah sunnah-sunnah untuk bisa memberikan kepada yang lain. Dan kalau seandainya seperti itu tidak boleh untuk membukakan puasa. Intinya usaha silahkan, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Au yaqa' bisababi fi maharimillah. Hati-hati jangan sampai gara-gara sibuk berusaha sampai terjerumus ke dalam yang diharamkan Allah. Jangan sampai untuk mencapai usaha tersebut yang diharamkan Allah pun kita tidak peduli. Ada sebahagian kalau masalah agama di sana di masjid, jangan bawa-bawa masalah agama ke dalam bisnis. Itu hati-hati, ini bahaya kali kata-kata semacam itu. Itu juga kebalikan, jangan bawa masalah politik ke dalam masjid. Tak seperti itu. Agama kita di masjid ini serba bisa. Begitu juga agama ini dibawa kemana-mana. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kamu kerja, di situ takwa kepada Allah. Kamu lagi di masjid, di situ takwa kepada Allah. Dimanapun bertakwalah kepada Allah. Maka kalau seandainya gara-gara usahanya menyebabkan dia meninggalkan kewajiban, bisa menyebabkan dia lakukan yang haram, yang dilarang Allah, fayakhsur bidzalika fi dunyahu wa akhirahu wa dzalika huwal khusranul mubin. Maka dengan ini dia bisa merugi di dunia dan akhirat, dan dia termasuk orang yang merugi yang nyata. Wa qad qala ba'du salaf rahimahullah taala ar-rijal thalatha. Sebahagian ulama saleh terdahulu mereka mengatakan lelaki ada 3 golongan, ataupun bahagian manusia ini terbagi kepada 3. Rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'ashi. Ada seseorang yang mana sibuk dia dengan urusan akhiratnya, menyebabkan dia enggak sempat mencari enggak terlalu peduli dengan untuk dunianya. Mereka sibuk tentang persiapan untuk menghadapi hari akhirat, untuk hari kembali, kembali ke hadapan Allah. Jadi kadang bisa jadi masalah untuk kehidupannya agak susah dikit karena kesibukannya. Itu fahuwa minal faidin, fahada minal faizin, maka orang ini termasuk orang yang mendapatkan kemenangan. Dia tahu mana yang mesti didahulukan. Hasil usahanya enggak terlalu banyak, tapi dia fokusnya untuk persiapan balik ke negeri akhirat, karena kita dasarnya di sana ya. Baik. Wa rajulun syaghalahu ma'ashuhu li ma'adih. Ada dan satu laki-laki, satu golongan yang dia sibuk urusan dunianya. Untuk apa? Untuk persiapan akhiratnya juga. Ada orang cari dunia supaya dia tenang untuk ibadah, ada juga. Yang tadi pertama terlalu sibuk ibadahnya, persiapan untuk akhirat, kadang untuk hal duniawinya agak kurang. Yang kedua, orang tersebut dia tetap mencari dunianya, mencari kehidupannya, tapi tujuannya untuk bisa mempersiapkan diri ke akhirat juga. Maka orang ini minal muqtasidin, orang yang benar-benar dia orang yang hemat. Orang yang hemat. Walaupun dia mencari dunia, tapi tujuannya untuk mudah dia beramal akhirat. Kayak kita dulu, ayo cari terus mumpung masih kuat, biar nanti kita tetap ibadah. Ibadahnya di akhir usia nanti baru kita benar-benar fokus untuk ibadah kita. Waktu dia sedang bekerja tersebut, tetap dia jaga ibadahnya sama juga. Tapi tujuannya nanti ketika di usia kita sudah menua, kita lebih mudah untuk fokus ibadah.
Ini termasuk orang yang hemat disebutkan. Wa rajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adi fa hadha minadh dhalimin aw qala minal halikin intah. Ada satu lagi golongannya adalah sibuk dengan urusan dunianya, untuk urusan kehidupannya, menyebabkan dia tidak sempat mempersiapkan untuk hari kembalinya. Gara-gara kerja, ibadah enggak dapat. Gara-gara kerja, ngaji enggak sempat. Gara-gara kerja, zikir enggak ada. Gara-gara kerja semuanya ditinggalin. Kenapa? Sibuk dengan mencari kehidupannya, untuk kehidupan untuk memenuhi kehidupannya. Maka orang ini disebutkan minadh dhalimin, orang yang zalim. Dan sebahagian riwayat mengatakan minal halikin, termasuk orang yang celaka. Jangan sampai kita gara-gara usaha meninggalkan kewajiban kepada Allah. Bila perlu, dengan usaha tersebut kita sempat melakukan kebaikan, ibadah, bahkan bukan cuma yang wajib, yang sunnah bisa kita kerjakan. Ini termasuk orang yang begitu beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang pertama atau paling tidak yang kedua. Jangan sampai golongan orang yang ketiga yang sibuk dengan memikirkan kehidupannya, lupa untuk hari kembalinya. Allahu a'lam bissawab. Intinya silahkan usaha yang halal, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban dan jangan sampai terjerumus kepada yang haram. Bagaimana kita tahu yang halal, bagaimana kita tahu yang haram? Itu harus ada pembahasan secara tuntas tentang mana saja hal-hal ataupun muamalah yang diharamkan. Lebih-lebih kita di kota ini sebenarnya harus ada pembahasan secara tuntas tentang jual beli, apalagi masalah hal-hal yang, pokoknya cara bisa mendapatkan yang halal bagaimana supaya terhindar daripada yang haram. Harus tahu yang haram supaya kita jauhin. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari yang wajib untuk kita kerjakan, yang sunnah untuk sunnah kita kerjakan, dan mempelajari juga yang haram bukan untuk dikerjakan, untuk kita hindari. Pelajari mana yang makruh juga biar sunnah kita menghindarinya. Kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan. Enggak jadi? Nggak jelas gimana tuh? Baik. Baik. Yang pertama masalah emas ataupun muamalah yang semacam tadi, jika sudah dalam keadaan besar, dalam madhab Imam Syafi'i itu harus dengan tangan ataupun lafaz ijab dan qabulnya harus ada. Jika tidak ada maka bermasalah. Walaupun ada namanya bai'ul mu'atah namanya. Bai' mu'atah itu tanpa harus melafaz, tanpa harus mengucap, kasih uang selesai dan terus dilanjutkan, itu selesai. Tapi dalam hal-hal yang besar ini harus benar-benar secara jelas, ya dan biyadin, tangan dengan tangan tadi. Serahkan ini diberikan barang. Tapi kalau seandainya yang satu lagi ini masuk ke dalam bab pesan namanya. Kita pesan barang kita untuk dibikin semacam ini, sifatnya begini, maka bai' pesan ini tentang salam, kalau dalam bahasa Arabnya bai'us salam. Memesan, kita sifatkan sesuai dengan sifat kita, jika benar-benar terpenuhi, itu baru sah jual belinya.
Tapi kalau seandainya tidak sesuai, ada unsur penipuan, ini boleh bagi pembelinya untuk mengembalikan. Boleh tidak terima. Nah, karena saya pesan begini, begini. Sedangkan nyatanya enggak seperti itu. Itu dibolehkan untuk tidak diterima dan untuk dikembalikan. Kalaupun terjadi ada unsur penipuan, maka yang melakukan tadi yaitu pemiliknya itu termasuk melakukan yang dilarang oleh Allah SWT. Artinya bi' salam. Ini saya titipkan uang, tolong belikan barang begini. Boleh. Nah, itu juga dibahas di dalam masalah al-muamalah. Ya intinya kalau barang-barang berat harus ada lafaz ijab dan qabul. Kalau mau bi' salam, bi' jual beli secara pesanan, maka lihat apakah benar-benar seperti sifat yang telah disebutkan oleh pemesan atau tidak. Jika benar, maka sah jual beli tersebut. Tapi jika tidak benar, boleh bagi dia untuk ridha menerima perbedaan yang seperti disebutkan tadi, atau mengembalikan supaya tetap sah jual beli tadi. Kalau enggak, dalam hati enggak terima, tapi enggak enakan, ada sebahagian itu. Hati enggak terima, tapi mau mengembalikan kayak enggak pas begini. Ini hati-hati, bisa jadi orang yang menerima uang tadi dia sudah menerima sesuatu yang tidak halal secara murni. Karena tidak boleh, tidak enak begini begitu enggak. Kalau memang mau terima, ridha, jangan terbesit sesuatu yang tidak baik dalam hati. Baik, kemudian yang kedua, masalah kurban tadi. Tambah. Itu juga sama seperti tadi. Dibolehkan bagi kita untuk menambahkan. Ini tolong tambahin ke sini. Kita bawa milik kita, kita beli yang lain, kemudian kita beli, tolong gabungkan ke emas saya, kan gitu ya. Nah, itu bagaimana? Dibolehkan. Yang penting kadar yang telah ditentukan itu benar-benar terpenuhi. Itu sama juga kita pesan, tolong digabungkan ke tempat ini, itu dibolehkan. Yang penting serahkan uang dulu, nampakin mana emas yang mau diberikan kepada kita, kemudian kita suruh mereka tolong gabungkan emas ini ke dalam emas saya. Nampakin dulu emas yang mau kita beli yang kedua ini, baru kita berikan punya kita, digabungkan. Artinya ini ongkos jasa lagi, ongkos buatnya, ongkos kerjanya. Maka boleh bagi kita beli dan membayar ongkos kerja tadi, jadi boleh. Baik, kemudian masalah berkurban tadi, yang lebih baik cari kawan yang jelas. Jangan tanya, aku timbul masalah, ini yang lain hartanya halal atau enggak. Terus bahagian kita ketika kita jelas harta, kadang bisa jadi yang lain enggak jelas. Ini kemana? Apakah akan berpengaruh kepada kurban kita? Enggak, kurban kita enggak ada masalah. Cuman serpihan-serpihan yang tidak baik itu akan. Kalau kita tahu dia enggak orang yang enggak baik, ini jangan nanti cari tahu ya. Kira-kira kalau emang orang yang enggak kita ketahui bagaimana keadaannya, kan udah kita jelaskan tadi. Bagaimana? Enggak usah cari tahu, biarkan. Boleh kita bermuamalah, cuman disunnahkan untuk kita cari tahu. Cuman biar enggak timbul masalah, lebih baik jangan dicari tahu. Tapi kalau seandainya sudah tahu, maka bilangin, oh saya enggak mau sama dia. Orang lain pun bilang, saya enggak mau sama dia. Akhirnya dia nanti minder sendiri dan akan meninggalkan perbuatan yang tidak baiknya. Kenapa semua orang enggak mau gabung kurban sama saya? Enggak mau gabung karena ternyata dia juga karena mereka enggak mau kurban mereka kecampur dengan kurban saya yang harta saya daripada yang haram. Jadi mereka sadar, dengan itu kita berarti sudah mengajak dia untuk balik ke dalam kebaikan. Terus kurban kita ada masalah? Enggak ada masalah. Bahkan dibolehkan di dalam kurban, ini contoh yang baik, bukan yang tidak baik. Contoh yang baik, dibolehkan dalam berkurban, ada 5 orang berkurban. Sedangkan 4 orang lain, dia mau sedekah sunnah aja. Boleh. Dan boleh juga dalam berkurban, 5 berkurban, 2 lagi membayar akikah. Nah, motong akikah. Saya punya anak saya belum akikah nih, saya potong. Jadi gabung dalam 7 kelompok tadi. Boleh. Jadi bagaimana nanti? Yang akikah diberikan pahala akikah, yang ini diberikan pahala kurban. Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi tetap sah. Tetapi
Kalau tanya sama kita, mana lebih baik? Gabung sama 7 atau beli kambing sendiri? Beli kambing sendiri. Tapi lihat juga nanti, ada sebagian ulama mengatakan kalau yang 7 itu lebih banyak dagingnya, itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya yang ini lebih banyak dagingnya, itu bahkan lebih bagus ini. Kenapa? Karena satu nyawa sendiri, darah pun lebih banyak. Makanya disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, 7 kambing sendiri kita, 1 lembu sendiri kita. Mana yang lebih afdal? Kambing. Kenapa? Kambing 7 nyawa, banyak darah. Sedangkan ini cuma 1. Jadi ini kalau 7. Tapi kalau seandainya yang di bawah 7, itu lebih baik yang lebih banyak dagingnya atau lebih mahal harganya. Baik, artinya ada perbedaan pendapat para ulama di situ. Ada lagi? Adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada penduduk di sekitar yang menanam batang pisang. Kemudian hasil daripada buah pisang ini bagi-bagi juga ke tetangga, kemudian juga ibu kepada anak yatim. Bagaimana? Boleh hukumnya atau? Baik. Ini bahkan kalau masalah itu di sini ada yang tanam tanaman di tanah kuburan. Ya. Jangan cari tahu siapa orangnya. Baik, ya intinya tanah wakaf tersebut harus lihat tujuan diwakafkan untuk apa. Tujuan pewakaf untuk apa? Ketika diwakaf untuk masjid ataupun menasah contohnya, itu kan punya tujuan, berarti untuk kemaslahatan masjid dan menasah. Maka ketika orang menanam sesuatu di atas tanah wakaf yang kosong tersebut, maka dibolehkan jika manfaat daripada hasil tersebut kepada menasah ataupun masjid. Mana manfaat menasah untuk masjid? Termasuk untuk memberikan kepada kemakmuran masjid dengan menjaga imam tadi. Memberikan sesuatu kepada imam. Ini boleh dengan tujuan biar imam lebih semangat. Tetapi kalau seandainya imam tersebut sudah punya gaji sendiri, karena sebagian sudah ditentukan nih gajinya begini begitu, apakah boleh dia untuk mendapatkan hal tersebut lagi? Sebenarnya tidak dibolehkan. Kenapa? Sekarang manfaatnya harus dikembalikan kepada kebutuhan ataupun kemaslahatan menasah yang lain. Sedangkan orang yang menanam tadi boleh dapat. Boleh, karena dia memang mendapatkan bahagiannya. Kalau di kampung-kampung itu banyak tanah wakaf yang diwakafkan untuk masjid dan menasah disewakan oleh masyarakat. Tanah sawah. Kalau seandainya nggak ada yang pergi, nggak ada yang sewa, nanti tanah tersebut nggak ada yang garap, nggak ada yang kerja, nggak ada yang tanam padi dan sebagainya. Datang orang kampung, saya sewakan, saya ini. Kemudian bayar sewa untuk apa? Untuk kebutuhan menasah tadi. Bayar ke menasah ataupun masjid, nanti uang hasil sewa ini dipergunakan untuk kemaslahatan, dibolehkan. Termasuk juga untuk anak yatim. Maka fungsi masjid ini termasuk adalah untuk menjaga kemakmuran orang-orang yang ada di sekeliling masjid. Hati-hati, jangan sampai begini. Ada sebahagian Pak Reja ni, ada sebahagian bukan Reja di sini baik insyaallah. Hadir majlis dia. Ada sebahagian gini, kalau seandainya ada bahagian saya boleh pakai, tapi kalau enggak ada bahagian saya maka enggak boleh. Ini hati-hati, berarti dia tujuannya untuk kemaslahatan pribadi, bukan kemaslahatan masjid atau menasah. Kalau orang dulu nih, sengaja mereka mewakafkan, bukan tanahnya diwakaf, tanah udah ada yang wakafin, dia ambil satu pohon kelapa, ditanam di mana? Di tempat tanah wakaf tersebut yang kira-kira enggak mengganggu, diwakafkan juga pohon tersebut. Bayangkan setiap pohon tersebut berbuah, hasilnya untuk menasah. Setiap ada ini kegunaannya untuk kemakmuran masjid dan sebagainya. Maka selalu dapat pahala walaupun cuma dari sebatang pohon. Datang orang baru,
dibongkarnya pohon tersebut. Untuk apa? Kayak kurang bagus aja pemandangan. Ini hati-hati, perbuatan tersebut bermasalah itu. Kalau nggak ada mengganggu, lebih-lebih misalnya nggak ada, dari dulu nggak ada ganggu, datang dia bilangnya mengganggu kali pemandangannya mengganggu. Padahal kemaslahatannya ada. Hati-hati menghilangkan wakaf ataupun sedekah orang. Jadi masalah harta wakaf harus benar-benar teliti, jangan sampai kita pakai kecuali setelah kita tahu hukumnya. Nah, ya, ini harus benar-benar teliti. Jadi boleh-boleh saja dipakai, tapi maslahatannya untuk orang yang nanam juga dapat, untuk kemaslahatan masjid dan madrasah dapat, bahkan termasuk untuk kebutuhan imam dan sebagainya. Misalnya kalau kekurangan dari gajinya ditambahin dari situnya. Kalau di kampung-kampung biasanya yang jadi imam bisa mengelola satu tanah sawah punya wakaf untuk masjid. Oh, ini banyak yang jadi imam. Yang kepingin jadi imam. Kenapa? Kalau kita jadi imam nanti dikasih tanah bisa kita kelola untuk semuanya. Itu satu hal yang bagus juga. Kurang lebih seperti itu. Ini hati-hati ya, karena ini harta umum nih, harta umum, mau minta izin agak susah, makanya pergunakan dan cara memperlakukannya pun susah hati-hati. Tadi yang salah tetap salah. Kalau seandainya nggak ada kemaslahatan sedikit pun, dan secara hukum kalau kita lihat itu nggak baik, nah itu berarti haram. Walaupun Allah punya wakaf pun, sebagai Allah punya wakaf pun, hati-hati, punya wakaf lebih bahaya. Lebih bahaya, lebih-lebih kadang ada wakaf untuk orang umat Islam secara umum, itu untuk minta izin aja susah kali. Misalnya kayak ini nih, kita ada sebagian tanam di tanah kuburan. Gara-gara tanaman kita, orang mau nguburin nggak tahu lagi harus pindah kuburan. Hati-hati, bermasalah. Ini harus siap seandainya tanaman kita dibongkar ataupun itu dihilangkan karena ada orang meninggal yang emang harus dikuburin di situ. Dari pertama, izin itu dari siapa? Izin untuk menanam tanaman di atas kuburan dari siapa? Ada sebagian begini, alhamdulillah dengan ada yang ditanamnya itu bersih, rapi, itu satu segi ada kebaikan. Tapi jangan lupa memberikan manfaat untuk tanah wakaf kuburan tersebut. Salah satu manfaat tadi bersih. Begitu juga nanti ketika dapat hasil, berikan juga kepada pembangunan ataupun untuk penjagaan kuburan tersebut, itu masih dibolehkan. Dan kita bilangin, kalaupun nanti ada yang mau pakai tanah ini walaupun hampir panen, silahkan pakai untuk menguburi jenazah yang baru meninggal tadi. Dia harus benar-benar teliti dalam melakukan interaksi dengan harta wakaf. Nah, kuburan dibiarkan terus masuk kambing, masuk kerbau. Baik. Tanah kuburan dibiarin nggak terurus, masuk kambing, masuk kerbau, masuk kuda, diberakin dan sebagainya. Bisa jadi coba lihat ahli kuburan di situ orang baik atau enggak. Nah, kalau seandainya ada petugas di kuburan tersebut yang menjaga, dia nggak menjaga, berarti dia berdosa. Dan sebahagian dilantik orang yang jaga tanah kuburan. Di sini ada itu. Ada juga. Maka pekerjaannya harus menjaga sampai segitunya. Kalau dia nggak jaga, berarti dia dapat gaji yang kurang halal. Jangan bilang haram, kurang halal. Nah, ya, sama seperti orang dapat gaji tapi kerja enggak. Ada sebahagian begini, dia nggak ada pekerjaan, sudah cukup banyak pekerjaannya yang dia lakukan sebagai pokoknya pamrih dan pokoknya pekerjaannya udah banyak kali untuk itu. Sekarang dia tugas untuk ngontrol aja. Apakah cukup dengan ngontrol dapat uang banyak, gaji banyak? Itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena pekerjaan dia, bahkan dengan dia hadir, orang lain harus serius dalam bekerja dan sebagainya. Itu dibolehkan. Ada juga sebahagian karena sudah kerja banyak tadi, sekarang udah mulai kerja sedikit. Gara-gara banyak tadi udah dikerjakan, sekarang udah kerja sedikit, tetap gajinya full, dibolehkan. Kenapa? Karena emang dia sudah mengerjakan perbuatannya di waktu yang tidak diwajibkan bagi dia.
pernah yang ada yang sama kami dulu, kami nggak pernah kerja Ustaz, karena selama ini musibah, tapi gaji tetap full kan ya. Kemarin musibah, sekolah nggak bisa masuk, sekolah nggak ada, tapi gaji dari untuk guru masih tetap jalan. Bagaimana Ustaz? Itu dibolehkan selama kamu tetap melakukan pekerjaan tersebut, baik sekarang atau nanti udah bertumpuk selesaikan. Nah, sebagian kerja sekali kerja, tetap boleh kita mendapatkan hal tersebut. Baik, ya intinya harus benar-benar kita jaga diri daripada yang halal yang masuk ke dalam diri kita, begitu juga jaga diri pada yang haram, jangan sampai masuk. Begitu juga yang syubhat. Mana yang syubhat bapak-bapak dan ibu-ibu? Yang syubhat yang tidak jelas antara halal dan haram. Ini halal, ada kemungkinan haram. Atau ini haram, masih ada kemungkinan halal. Itu syubhat, tinggalin. Orang yang menjaga diri pada yang syubhat, maka terjaga diri pada yang haram. Tapi orang yang menganggap remeh daripada yang syubhat, itu pasti dia juga akan menganggap remeh kepada yang haram. Ya. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya perbuatan, pekerjaan, walaupun banyak menghasilkan uang, jangan tergoda. Kalau emang cara yang haram, banyak dibilangin. Tugas bapak tanda tangan aja. Apa kata bapak? Katanya tanda tangan aja pak. Jangan tanda tangan bapak, insya Allah begini, nanti bapak dapat segini begini. Lihat dulu halal nggak? Kalau halal silahkan. Tapi kalau haram, jangan. Balasan di dunia yang kita dapat di uang itu berapa? Kalau seandainya diambil oleh Allah sebentar hilang. Bahkan bukan cuma itu, yang lain pun habis. Tapi yang balasan di akhirat lebih besar lagi. Kalau baik yang kita lakukan, akan mendapatkan pahala baik di sana. Tapi kalau yang tidak baik, maka akan mendapatkan dosa yang besar nanti di sana. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan Allah pelihara kita dan Allah hindari kita daripada yang haram. Begitu juga orang-orang yang kita cintai. Amin ya Rabbal. Kalau selama ini berdoa tapi kayak kurang diijabah, coba lihat kali hasil usaha kita halal atau enggak. Bukan cuma makan, bisa jadi pakaian, bisa jadi minuman, bisa jadi orang yang berikan kepada kita pada sesuatu yang tidak baik. Allahu a'lam bishawab. Fatihah wa sayyidina wa Muhammadin syafi'an rasulullah sayyidina Muhammadin abdullah sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البادئ والتناهي والحمد للإله في البادئ والتناهي والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان الله
Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.